hari ini ya, ada tamu yang spesial nih, guys. Spesial banget lah. Kalau teman-teman tahu Falcon, wah, PH Falcon, dan tahu film Warkop ya, Warkop DKI, wah, yang terbaru nih. Nah, di samping ini adalah orang yang membuat cover desain posternya dan gua langsung mentodong lah. Gua minta tolong ya ke teman gua ini, bersyukur gua temenan sama dia jadi langsung gua todong gitu kan. Oke, langsung aja yang bernama Mas Abdul. Yes, Mas Abdul, gimana kabarnya Mas Abdul? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Bagas gimana? Alhamdulillah sehat, begini ya, alhamdulillah. Ya begini aja. Mas Abdul gimana? Apa rutinitasnya dan kerja di Falcon WFH kah atau office kah atau apa? Selama ini sih masih WFH ya. Oke. Tapi kadang-kadang sesekali ngantor untuk keperluan tertentu aja. Kayak ngambil materi dan lain-lain. Kalau kerja tetap dari rumah full. Rencana malah sampai Desember kalau nggak salah. Mantap. Tapi sampai bulan ini masih WFH. Tapi memang dari dulu kah kerja di rumah sebenarnya office? Apa dari dulu emang desain itu di rumah kah boleh atau memang harus di kantor sih sebenarnya? Bagi teman-teman yang mungkin sudah suka desain gitu loh. Kalau di Falcon ngantor. Kalau dulu sebelum ada COVID ini tetap ngantor. Tapi kantornya ini banget, selengan banget. Cozy lah ya, santai gitu loh. Pakai kaos. Kan pakai kaos, iya. Falcon loh ya, Falcon. Jadi apa nih Mas Abdul, apa yang sedang digarap? Maksudnya Falcon tuh PH besar, ya kan? Dan banyak di luar sana itu yang wah Falcon, aku mau kerja di sana gitu. Apapun kerjaannya ya, mau itu desain, mau itu kru apapun, wah Falcon, wah. Sebenarnya kalau dilihat orang tuh enak ya kamu kerja di Falcon. Nah, bener dong. Iya kan? Orang kan melihatnya ya, begitu. Benar, lihatnya begitu. Tapi mungkin orang taunya sekarang gitu ya. Okay. Prosesnya kan jauh, maksudnya udah lama. Kalau sekarang sih yang dikerjain emang masih sekitar poster film sama buku. Cover buku. Karena dulu awalnya juga sama sih, awalnya kerja itu di buku. Kerja di buku. Iya. Dulu di Falcon juga diterima divisinya publishing buku. Jadi layout buku, cover buku gitu. Terus sekarang ini ya mungkin alhamdulillah dapat kesempatan juga untuk film. Iya. Tapi aku ini nih agak sedikit unik ya. Tadi buku. Emang Falcon ada yang bikin buku ya? Ada publishingnya. Karena sekarang ini Gramedia lagi beberapa ya, ada yang mungkin tutup ya. Nah sekarang digital mainnya. Ada namanya Kuiku. Kuiku. Ya Kuiku itu platform digitalnya kayak novel, webtoon. Webtoon ya. Gitu. Falcon jadi juga sekarang produksi kadang untuk digital kalau buku. Ya, baru tuh makanya Falcon masuk ke buku bukannya film kan, taunya di film kan. Iya. Warkop DKI terus Comic Egg ya itu kalau nggak salah juga Falcon yang kalau Comic Egg itu saya belum di Falcon. Belum. Tapi tadi pertanyaan yang belum dijawab, apa aja lagi garap, apa aja nih Warkop? Iya, kalau ini alhamdulillah dapat kesempatan juga dapat Warkop 4. Oke. Sama Benyamin yang keluar. Sebenarnya masih ada cuman belum keluar. Jadi mungkin belum bisa coming soon. Belum bisa diceritain. biar kalian menunggu-nunggu dan menantikan. Oke. Sebenarnya keberuntungan juga gitu bisa ngerjain, karena
mungkin karena saya di dalam situ jadi punya kesempatan juga untuk ngerjain poster. Kalau nggak di situ mungkin ya nggak dapat kesempatan juga gitu untuk ngerjain poster gitu. Tapi bersyukurlah intinya bisa sampai situ. Yes, bersyukur, tapi kan pasti ada prosesnya, ya kan? Prosesnya panjang banget pasti. Nah, boleh nggak sih kita dapat cerita awal mulanya di Falcon atau sebelum di Falcon tuh prosesnya gimana? Karena kan tidak ada instan lah ya. Tadi Mas Abdul juga bilang, ya orang lain pasti lihatnya enak ya gitu. Padahal kan prosesnya, ya kan? Nah, Mas Abdul apa nih kok bisa hasilnya di Falcon, bukan hasilnya, sorry, ujung-ujung ke Falcon gitu. Emang basicnya itu memang desain kah? Dari dulu ya atau memang apa? Mungkin jurusannya ngambil mana? Karena kebanyakan yang nonton itu kan anak muda yang kuliah, mau kemana nih? Aku mau kemana? Mau kerja di bagian apa atau kerja di mana? Itu biar mereka juga dapat insight baru lah. Gitu. Jadi kalau dulu zaman aku SMA itu ini dari awal ini ya kuliah, karena basicnya pendidikan yang kuliah itu desain grafis, cuman IT. Cuman untuk memilih ke desain grafis itu ya kayak bisa aku waktu itu IT dan main-main Photoshop lah waktu itu waktu SMA. Jadi kira-kira kalau aku dulu pilih yang terdekat yang aku bisa apa gitu. Ya udah Photoshop dan mungkin IT kali. Ya udah IT. Akhirnya daftarlah di itu universitas di Malang waktu itu. Di Malang. Malang. Cuman waktu itu emang jadi kondisi orang tua juga lagi nggak ada nggak ada biaya. Jadi setahun itu setelah SMA itu nggak kuliah dulu, kerja dulu. Ya pokoknya kalau di kampung ya itu kerjanya ya nyangkul, iniin orang, ini padi ke tangga-tangga gitu lah. Sampai akhirnya setahun pernah jaga toko juga setahun akhirnya daftar. Bapak daftar ulang dari orang tua. Terus orang tua cuman biayain ini doang di pertama itu. Terus setiap waktu aku ke Malang nyari kerja gitu. Jadi selama 4 tahun kerja di tempat yang sama. Di tempat yang sampai lulus. Oke. Di tempat yang sama sampai lulus. Ini kok jadi ini mohon maaf ya, ini ceritanya jadi kesana enggak apa-apa karena kan gini mungkin biar berbagi cerita aja lah, karena siapa tahu dapat inspirasi gitu. Yes. Karena aku ngasih tahu juga ke teman-teman jangan patah semangat meskipun kamu dari keluarga yang mungkin mohon maaf yang di bawah lah ya, tapi kamu tetap bisa loh mencapai yang tinggi. Mau kamu aku hanya anak seorang petani ya, tapi bisa jadi kamu seorang direktur nanti kan. Gak ada yang gak mungkin gitu loh ya. Tadi Mas Abdul bilang juga gitu. Nah panjang ceritanya. Nah kok bisa ke Falcon, maksudnya lewat jalur apa gitu kan? Apakah mungkin masuk dari orang dalam misalkan enggak? Iya bener, aku pakai orang dalam. Aku nggak tahu apa gimana gitu. Apa ternyata ada hal-hal yang unpredictable yang orang nggak tahu gitu. Bisa ya gitu. Jadi dari situ kan zamanku kuliah itu desain itu mungkin diminati, cuman nggak banyak gitu. Jadi belum SMA lah. Belum ada mungkin, cuman nggak terlalu banyak gitu. Mungkin kalau sekarang emang harus semua orang butuh desainer kali ya. Karena yang aku tahu dulu mikirnya kalau desain itu tukang gambar komik. Zaman dulu tukang gambar, ilustrator. Emang laku bisa hidup. Zaman dulu belum ada online, kan konvensional langsung bisa hidup apa-apa gitu loh. Nah Mas Abdul milih mau Mas apa nih? Aku juga belum tahu ya. Jadi langsung nih eksklusif langsung prosesnya aku belum tahu. Jadi waktu kuliah itu
tertarik karena di situ ada jurusan multimedia, desain grafis dan multimedia. Ya di itu. Dan salah satu yang aku bisa ya itu matematika nggak bisa, apa kimia nggak bisa. Ya udah akhirnya masuk situ kan. Nah dari situ ya karena awal juga masuk tapi fakultasnya IT. IT penjurusannya di desain grafis dan multimedia. Jadi basicnya itu IT kalau dulu di universitas itu swasta sebenarnya di Malang. Nah kalau di sana belajar ya ala kadarnya kalau di situ maksudnya. Tapi banyak belajar itu dari komunitas. Dulu pernah gabung juga di ADGI namanya, Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Itu dulu di Malang. Sekarang chapter Malang juga masih ada. Ada teman-teman. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi itu adalah ini ruang teman-teman kita gitu. Lingkungan lah. Iya lingkungan. Jadi kalau teman-teman kita bisa ngedompleng kita untuk lebih baik, temeninlah dia gitu. Jadi ntar lama-lama kita naik juga. Dulu waduh susah naikin level susah. Untuk menyamakan persepsi aja kayak ini desain bagus sama desain susah gitu. Ini bagus nih yang layak dijual. Kalau udah kebiasaan bergaul sama orang-orang yang ini ntar lama-lama akan muncul feel-nya gitu, sense-nya akan muncul. Iya. Nah dari di Malang tuh 4 tahun kuliahnya itu desain grafis, terus dan di situ kerja, tapi aku molor 1 semester. Terus ngelamar lah di Jakarta. Jadi setelah lulus ngelamar Jakarta, langsung ngelamar Jakarta. Waktu itu bukan Falcon yang pertama kali. Waktu itu ada penerbit, boleh disebutin ya? Boleh, monggo. Kan ini proses kan. Iya. Sekalian promosikan boleh. Di sini tidak. Jadi salah satu penerbit yang holdingnya besar sih, Mizan Publishing. Oh besar. Iya holdingnya besar. Tapi saya di divisinya namanya Expose. Expose itu untuk buku-buku, ada beberapa novel, ada beberapa biografi gitu-gitu sih. Mizan yang aku tahu fokusnya lebih ke ini ya agama ya. Ya. Tapi lininya sebenarnya banyak Mizan itu. Ada Naura, ada Bentang yang punya Laskar Pelangi itu salah satunya grupnya Mizan. Oh berarti Mizan itu seperti payung, ya, bawahnya ada. Ya. Ada Mizan Publishing juga ada di Bandung kalau Mizan Publishing. Kalau di Jakarta namanya Naura Books. Ada tuh di Jagakarsa. Iya Mizan termasuk aku tahu banget, terkenal kalau untuk buku ya. Mizan kan aku tahu buku. Ya udah Mizan kalau ngomongin Mizan agama. Iya. Banyaknya agama gitu kan, yang berbau agama lah. Iya. Gitu. Ada novel tapi novel juga tidak novel yang tanda kutip kan ada novel penciptaannya gimana, tapi enggak ya tetap dengan berbau yang agama, etika, edukasi ya masuknya ke edukasi sih ya. Iya, orang-orangnya di sana juga gitu sih. Iya. Lebih etika gitu-gitu kalau jaga banget. Iya kan. Kalau di Falcon bebas. Tatoan punggo silakan, yang penting hasil otaknya. Terus gimana? Kok dari Mizan? Oke, di Mizan tuh itu terus apalagi nih? Kok? Nah, di Mizan itu juga waktu ngelamarnya ngelamarnya juga waktu dapat panggilan di sini cuma sehari, di sini nggak ada siapa-siapa itu waktu itu. Orang tua nggak ada. Ada waktu itu mikir siapa yang di Jakarta ya. Akhirnya ada teman kuliah yang udah kerja di Jakarta. Waktu itu di Kalibata ya. Aku calling, aku mau ini nih besok nginep tempatmu ya. Gitu. Akhirnya kesana doang. Di sini cuman buat interview doang aja. Besoknya balik langsung ke kampung, ke Jawa Timur. Nah di tengah jalan ke Jawa Timur ditelepon sama orang Mizan kalau boleh ngantor. Tapi waktu itu belum wisuda, aku bilang saya mau kerja tapi syaratnya setelah wisuda. Ya akhirnya setelah wisuda ke sini terus di Mizan itu di Expose itu aku cuman 6 bulanan sih. 6 bulan terus pindah ke sektor 9 di Bintaro. Di mananya? Ada ya? Di mana nih? Ini beda perusahaan. Oke. Namanya Beyond atau ganti lagi namanya Imaji Kaliaksi. Dia digital ini juga konsultan juga. Digital konsultan, ada film, ada buku juga.
Oh, jadi emang yang beda inilah ya, beda perusahaan, tapi mainnya tetap aja dirimu di desain-desain. Iya. Dipegang juga sama desain. Waktu dulu di Misan juga yang dipegang desain dari cover sampai layout isi dan sebagainya. Sampai cetak juga kadang ikut. Nah, kalau di Mizan nih, mungkin aku tahu ya apa yang pernah Mas Abdul bikin cover ini, judulnya masih ingat nggak? Dulu salah satunya tuh ada novelnya Gus Dur, Sang Penakluk. Nah, tahu aneh atau? Nah, itu saya. Sang Penakluk. Ya, generasi saya dan Mas Abdul pasti tahu ya. Kita tua banget kayaknya. Masih inget banget tuh Sang Penakluk, masih inget. Apalagi teman-teman yang UMJ, karena aku juga di UMJ, itu kan suka banget sama namanya Gus Dur tuh. Muhammadiyah tuh, Gus Dur pasti tahu Sang Penakluk, dan yang bikin covernya beliau. Dulu yang nulis itu Abdullah Wong. Tahu. Ini Ustadz yang hijrah. Gondrong. Abdullah Wong. Dulu sempat ini. Terus pindah tuh ke Bintaro sini, sektor 9 ini, yang itu digital. Itu sama yang ditulis, cuman lebih ke branding personal. Kalau yang di sana sektor 9 itu ada, tapi juga jadi nge-branding orang lewat film, lewat buku dan sebagainya, bisa gitu. Jadi kita jualan, Mas Bagas nih, misalkan pengen bikin buku, misalnya internet marketing, misalnya gitu ya? Ya, boleh lewat kita. Boleh. Kayak gitu. Atau Mas Bagas pengen di branding ini, tapi ntar buatin lewat film gitu. Nah, kayak gitu bisa kampanye lewat film kayak gitu sih. Kalau di situ pas aku keluar baru ada filmnya. Kalau buku udah beberapa. Kalau di situ lebih ngerjain ke logo juga sering di situ. Cover, layout isi juga pernah. Kalau di sini banyak ininya. Kerjanya. Falcon ya banyak. Banyak, Pak. Pesan besar. Enggak, kalau di sini waktu di mana nih? Ngaji. Sektor 9. Iya, itu. Bukan banyak ini ya, itemnya, karena dia baru, perusahaan baru. Merintis gitu kali ya. Jadi semua dipegang. Iya, dipegang semuanya. Itu sih. Berarti dari sektor 9 si Imagine tadi ya, itu ke Falcon. Kalau di situ setahun setengah. Terus 2016 pertengahan pindah ke Falcon. Itu juga di divisinya publishing dulu. Dulu di Mizan tuh lebih sama di sini lebih sering ngarahin orang, bukan buat sendiri. Jadi kalau PIC lah. Jadi ada teknis di bawah. Ya, Mas Abdul ini ada judul ABC. Mas Abdul nyari orangnya misalkan. Yang kira-kira cocok untuk ngerjain ini siapa, layoutnya siapa gitu. Terus deadline-nya juga dari saya harus di press terus gitu. Nah, di Falcon, itu tantangannya. Iya, berat awal-awal. Apa nih tantangan berat? Jadi maksudnya berat karena dituntut untuk buat sendiri ya yang pertama. Karena kalau ya buat cuman kan nggak segitunya gitu kan. Atau mungkin ekspektasi Falcon itu karena sudah jadi kita kayak di pressure buat harus ya mungkin itu juga harus ngejar, kalau aku bilang ngejar grade lah. Kalau dulu kita mungkin masih C ya harus ke B gitu ibaratnya gitu. Cuman dalam segi ini ya kayak tes sama kecepatan kerja terutamanya. Kalau kerja itu kecepatan kerja. Aku jujur ya, ini jadi curhat. Aku tipikal kalau kerja dan di pressure itu aku malah stres. Kan kalau Mas Abdul mungkin sudah biasa, apalagi kreatif di pressure itu gak tahu sepusing apa, karena kan di kreatif tuh gak bisa di pressure menurutku. Karena aku juga belajar di sana, aku harus diem sendiri gitu, mikir atau lihat YouTube atau dapat ini ada deadline, ada apa, kan semumet itu sih. Emang sih dulu itu revisi itu hampir setiap yang aku buat pasti revisi. Ini ya
revisinya bukan kayak wah ini total Dibuat awal awal ya. awal yang baru masuk gitu kayak ini tesnya gimana ya kayak gitu masih nyari-nyari masalah-masalah. Bener-bener di total gitu. Bukannya mungkin ada ini kurang. Itu kan minor ya kalau gitu ya. Iya. Ini bukan minor ini lagi. bener-bener ya. Coba cari konsep yang lain deh gitu Sobek. kayak gitu lah ibaratnya gitu. Nah, di situ kan kita jadi belajar sebenarnya. Jadi kadang itu satu sisi itu kadang kita ini ya tertekan gitu kayak tapi mau nggak mau kita harus belajar gitu. Dipaksa Itulah belajar. yang membuat grade kita naik tuh. Challenge itu yang membuat kita bisa naik kelas gitu sebenarnya itu sih. Kalau nggak ada itu ya aku mungkin masih jadi tukang ibaratnya ini tolong brief ini gitu doang mungkin gitu kalau nggak ada itu gitu bisa jadi gitu. Tapi ya disyukuri lah sampai sekarang bisa sampai ini ya. Berarti Mas Abdul itu bisa apa aja? Desain kan desain cover satu. Ya, yang logo tadi ya, logo nggak expert amat lah. Oke. Berarti lebih ke desain sebenarnya layout buku. Poster ya? Layout sama cover poster ya. Poster sebenarnya kalau poster film baru-baru ini. Cuman kalau buku dari di Jakarta udah pegang buku sampai dari cetaknya. Di Falcon pun ngurusin cetak. Jadi harus terjun ke percetakan, harus ngecek warnanya, ini warnanya bener apa enggak. Kalau warnanya nggak bener, setuju. Nggak, jadi harus tanda tangan dulu. Selalu aku bilang gitu. Ini tes warna ya, kalau nggak tes warna saya nggak mau kadang gitu. Dan aku juga pernah ini siapa, sama tes kejadian warna. Ya. Karena beda warna di laptop atau di komputer pas di hasil. Karena kan perpaduan antara si cat dengan si ini ya, si itu beda, file yang berbeda sebenarnya. Itu ngaruh warna juga kecerahan. Iya, itu dulu awal-awal juga waktu di Misen sih bang itu belajar soal itu juga tuh. Terus sampai di Falcon juga masih gitu-gitu juga, masih beberapa mungkin kayak kecolongan gitu lah. Masih ada beberapa sampai sekarang manusiawi lah. Beberapa kecolongan kayak wah ini harusnya nggak gini nih gitu, jadinya kok gini sih gitu. Kayak ini kok agak transparan ya warnanya, padahal nggak transparan nih warnanya. Iya gitu kayak harusnya hitam pekat nih, hitamnya nggak terlalu kelihatan jadi kayak transparan gitu tuh. PR-nya teman-teman banyak PR-nya. Jadi aku dengarnya kalau semakin besar perusahaan ya PR-nya juga banyak gitu. Ya mungkin dilihat enak ya. Iya enak, tapi kerjanya kan juga benar-benar fine. Nah, apa yang paling susah ngerjain di Falcon? Desainnya apa nih? Mungkin ada karya dirimu dulu yang susah banget revisi lagi kok. Apa gitu loh? Apa desain ide kah atau konsep kah atau? Ya sebenarnya yang awal-awal itu sih judul-judul yang awal buku itu karena dibuat sendiri. Jadi itu mau launching ada 5 buku di awal-awal. Nah itu tuh yang bolak-baliknya agak lama karena dulu mungkin maksudnya buat cuman nggak mungkin yang kedua tuh ini feel dari orang atasan kan beda-beda nih. Jadi kalau yang mungkin yang dulu udah masuk nih yang ku kerjain, kalau yang sekarang mungkin ini kurang kayak gitu sih. Jadi selera juga sih hal-hal kayak gitu sih sebenarnya. Cuman emang ya aku berpikir aku sekarang balik lagi ya kalau nggak gitu ya kita nggak belajar kayak cetak gimana. Kalau dulu kan di sana cuma cetak tapi nggak ngawasin turun. Kalau sekarang harus turun. Harus ke percetakannya bolak-balik ke kantor ke percetakan gitu-gitu sih. Bener-bener tahu hulu sampai hilir kali ya. Sampai kalau di buku itu yang parah adalah ngecek typo. Oh iya. Itu saya yang input. Typo ya, berapa ratus lembar. Typo kan kecil ya. Novel. Kalau novel itu kan kadang ada yang 300. Tuh. Ada 400 lembar, 400 halaman, 300 halaman. Itu typo itu spasi mungkin kelebihan itu. Iya, itu akan diperhatiin ntar tapi ada yang ngoreksi editor, ntar aku yang input. Itu sampai situ, sampai covernya juga detail banget berarti.
Kalau buku emang kayak gitu. Rumitan mana? Buku atau yang sekarang? Karena film kan sekarang. Sebenarnya ini ya, masing-masing punya ini sendiri-sendiri. Cuman kalau yang di kalau cover sama ini tuh kan kecil ininya. Device yang dibuat sama resolusi gambarnya mungkin nggak terlalu gede, nggak terlalu ini, orang masih nggak kelihatan gitu ya. Tapi kalau maksudnya salah dikit nggak begitu kelihatan. Kalau poster kita cetak gede, behelnya misalkan, atau mungkin kalau dulu tuh ini kan ada kan kalau film itu suka misalkan kumisnya pasangan, itu pun kelihatan pun nggak di-retouch, dikit doang waktu dicetak gede. Wah, kelihatan banget loh. Kita udah kena omel-omel itu pasti. Kalau kita nggak. Kalau buku kan, kalau di buku kan ya segitu mungkin kan masih ditolerir. Mungkin nggak ditolerir juga, cuman mungkin hal yang mungkin orang nggak aware juga gitu. Karena ya gimana ya, buku fokusnya dengan si tulisan yang banyak, kayak yang kesalahan kecil banget. Tapi kalau ini kan film ditonton orang, dan apalagi poster besar, di scratch gitu loh. Jadi kalau kecil, tapi dibesarin nih. Itunya gitu. Jadi kalau buat poster ini detail ke situ sih lebih. Kalau yang perintilan yang tadi itu ke teks, kalau yang ini ke image yang harus perfect lah ibaratnya. Ya masih belajar juga sih soal rapinya, terus mood color gitu-gitu masih belajar sih. Kalau poster tuh masih newbie lah, kita baru 2 poster. Banyak orang yang di sana yang mungkin udah puluhan, ratusan poster yang buat senior. Iya, pasti ini. Saran Mas Abdul nih sama masukan buat teman-teman ya yang pengen, yang baru belajar, yang baru belajar atau yang mau belajar, apa saran dari Mas Abdul buat teman-teman yang suka desain gitu loh? Apa yang harus aku pelajari nih Mas ya? Atau aku harus ngapain nih? Karena kan ada yang mau mulai sama ada yang sudah mulai gitu loh. Apa basicnya gitu kali, apa yang sebenarnya kalau itu sih fokus aja. Misalkan kalau aku dulu yang tertarik apa, ya udah itu aja dulu sampai jadi expert. Ya udah gitu. Kayak misalkan aku ngambil contoh orang lain sih, siapa namanya ada orang Indonesia di Tulungagung itu. Dari zamanku kuliah ngefans sih emang. Dia Ardian Saf namanya. Dia ilustrator. Mungkin dari dulu sama keluarganya di ini kali ya, kalau ngapain sih lu gambar-gambar gitu kali. Tapi dia jadi ininya Marvel, DC Marvel, komikusnya mereka. Karena dia fokus, yang dikerjain mau nggak mau aku pengennya gambar. Kayak gitu. Balik lagi ke fokus tadi. Iya, sebenarnya hal yang terdekat yang kita bisa, udah itu aja, fokus ke situ. Kalau desain grafis kan sebenarnya luas, ada motion grafis, benar. ada videografi, 3D juga masuk ya? Iya, 3D ada, fotografi ada, videografi ada. Yang kalian anggap, menurutku yang kalian anggap nyaman, enak ngejalanin, passionnya, udah lakukan. Ya mungkin yang lain mungkin syarat lulus kali ya. Kalau yang itu kalau bisa A+++ gitu. Expertise ya tadi. Iya benar, memang harus ada satu dulu, mungkin setelah jadi expert baru pindah ya kayak Mas Abdul kan. Iya, kalau dalam kuliah mungkin yang lain syarat lulus lah. Kalau yang itu harus plus gitu kan. Dulu waktu kuliah juga masih nyari kok sebenarnya. Sama waktu kuliah dulu masih nyari. Gue di apa ya? Aku nih di apa ya? Cocoknya ya? Masih sana sini. Jadi mungkin isi goyang aja sambil jalan, jangan tapi terlalu. Waktu SMA itu emang tertarik novel, tertarik buku. Dulu sering dikirimin kakak dulu kakak kerja Jakarta, kirimin buku, suruh baca, sering. Nah dari situ dulu sering tuh Mizan terbitannya. Kerja di Mizan juga. Iya, itu sesuatu yang kayak nggak bisa kayak
Kayak gitu. Aku dulu baca Mizan. Iya. Aku sekarang kerja di sini. Dulu tuh waktu aku SMP gitu sering dikasih dari kakak tuh kan kerja di Jakarta, dikirimin gitu. Di kampung, namanya kampung ya, nama buku. Nggak terlalu manik baca sih, cuman beberapa yang tertarik gue baca. Novel ada itu, salah satunya yaitu Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, sampai selesai Maria Makarpov. Itu baca. Aku punyanya Laskar Pelangi. Aku ada itu kalau nggak salah yang covernya apa si Lintang lagi ya, yang ungu ya. Tapi berapa rasa? Wah, tuh banyak loh. Kalau zamanku itu aku SMP baca itu Sang Pemimpi. Dan dari situlah dikirimin sama kakakku gitu. Itu yang membuat inspirasi sebenarnya sampai sekarang, salah satu buku itu. Jadi salah satu yang berpengaruh adalah buku ya itu yang Sang Pemimpi itu. Yang sampai detik sekarang di titik ini ya itu. Sampai kerja di. Iya. Karena di situ banyak ceritanya. Baca Sang Pemimpi. Promosi jadi ya. promosi. Padahal itu orang bentang itu. Itu udah lama banget ya. Iya udah. Tapi emang karyanya bagus. Iya bagus. Berarti kita nggak jauh beda lah umurnya. Karena saya juga punya soalnya. Jadi Anda kebayang umur kita berapa? Aduh. Ya. Aku pun jujur aku baru tahu nih. Kerja dulu pernah di Mizan. Terus karena Mas Abdul nggak pernah cerita. Bisa nih, aku tau banget tuh Mizan tuh. Terus kerja di Imagine, oke. Terus Falcon ya, mantep ya. Mantep itu dari luarnya, dari dalamnya lebih mantep. Mantep di dompet ya kan. Dari luarnya lebih mantep, dari dalamnya lebih mantep. Kerjaannya lebih, aduh ya Allah. Tadi Mas belum cerita Falcon itu sebulan bikin. Kalau dulu sih bisa 2 yang kalau sekarang kan masih tutup. Nah yang aku buat ini kebetulan ada Benyamin sama Warkop 4 ini kebetulan yang emang mau ini kan. Ini Disney Plus tayangnya. Di Disney Plus. Bukan di Netflix, beda ya? Bukan, beda. Disney Plus. Beberapa PH sekarang di Indonesia ke situ. Disney Plus. Jadi nggak tahu sistemnya jual belinya gimana, cuman karena bioskop masih tutup, jadi ditayangnya di situ. Kalian bisa nonton film-film baru di situ dari Disney Plus, ya? Dari PH manapun yang baru-baru ada beberapa. Berarti Netflix di luar Disney Plus itu berarti dia punya lokal kah atau luar juga? Jadi punya luar juga, tapi punya jadi Disney Plus Indonesia gitu. Cuman dia di situ ada banyak film juga. Marvel punya Disney. Pokoknya yang Disney ini kan Marvel itu sama Disney. Itu di situ ada semua Disney Plus. Terus film-film baru Indonesia yang mungkin mengakomodir karena belum bisa tayang di bioskop, akhirnya ditayang di situ. Soalnya Bucin kalau nggak salah di Netflix ya. Yang Bucin ada tuh film bioskop Bucin kalau nggak salah di Netflix, makanya Disney Plus ada. Ada beberapa di Netflix juga ada. Makanya itu iya kerja sama mereka lah. Ya, insyaallah mantap kan teman-teman kan. Langsung lah ya dari yang bikin nih. Soalnya aku dapat ada iklannya kalau nggak salah itu juga ada. Karena advertisingnya juga kencang kan Falcon gitu kan. Biasanya Disney Plus yang ini. Disney Plus. Iya yang ini biasanya Disney Plus. Iya karena aku lihat juga, Warkop nih. Mungkin kerjasama juga ya karena kerjasama sama itu. Sebenarnya banyak lagi film yang lain juga banyak sih. Yang cuman kebetulan yang 2 itu saya yang buat itu aja. Mantap. Saya yang buat. Mantap kan apa? Tuh teman-teman banyak banget yang bisa dipelajari dari Mas Abdul. Newbie. Poster kan newbie baru 2. Newbie masuk newbie yang bekerja di Falcon. Oke, kalau yang senior kerja di mana ya? Marvel gitu kan ya? Iya. Enggak. Senior itu pegang semua PH. Waduh.
dia keluar dari Falcon nih, pegang semua PH lah. Berarti dia vendor. Tapi ada nggak yang dirimu tahu ada? Hah? Ada yang megang semua PH? Bukan yang megang dirimu semua tahu? PH sih Atau sebenarnya. yang megang PH besar? Bukan, mungkin kerjasama kali ya. Jadi kayak ada satu ini desainer yang mungkin dia jadi agensi kali ya. Dia kerjanya itu bikin poster. Ada mungkin perorangan juga ada. Cuman yang jadi kayak freelance kah? Atau... Iya, bisa jadi gitu. Jadi kayak mungkin lepas lah kayak kontrak cuman film A ke dia gitu, film B. Cuman dia sering dapat dari mana-mana karena karyanya udah dianggap bagus gitu. Jadi mungkin udah ke dia semua gitu. Dan semua ini loh, semua tadi Mas Abdul semua film berarti kan rate-nya udah tinggi dan taste-nya juga. Iya. Karena bener. kan kalau semua film berarti kan beda dong. Iya. Beda jenis pasti beda karakter sama beda konsep. Bener. Dia udah ngerti gitu. Iya. Itu yang susah itu. Mungkin kalau satu feel gitu, kalau bisa dibilang komedi semua gitu ya. Itu masih ngeblend gitu kan. Cuman kan kadang dialih nih, habis komedi disuruh bikin drama yang melo-melo, sedih. Terus besok lagi di ini apa namanya, remaja yang cabe-cabe apa sih? Bucin. Ya, bucin galau-galau gitu. Warna dari mood color apa kan beda semua. Mungkin ada juga besok lagi horor. Nah, iya benar. Dark side. Iya bener tuh. Itu udah senior banget. Iya bener itu. Makanya sebenarnya masih belajar untuk gitu-gitu sih. Karena butuh proses memang. Untuk ngejar ke situ butuh proses. Nggak bisa langsung dapat gitu. Prosesnya panjang. Iya. So, aku juga pernah ngobrol sama Mas Adit. Mas Adit itu adalah yang bikin ini Nusa dan Rara. Oh iya. Dia itu sebelum bikin Nusa dan Rara dia malah pernah megang proyeknya ini ya Allah Star Wars ya kalau nggak salah. Star Wars apa Lego yang Lego animasi. Itu berarti kan dari luar yang langsung ke dia gitu karena dia emang masuknya vendor gitu kali ya. Iya. Kalau udah punya agensi kali. Agensi. Kayak gitu-gitu yang emang itu lokal ya yang punya. Dan banyak tadi Mas Abdul bilang siapa Adrian Shaft yang tadi ya. Iya. Itu Marvel. Ada tapi juga yang Iron Man sendiri guys. Yang Iron Man juga kalau nggak salah ada orang Indonesia deh. Banyak sebenarnya orang Indonesia yang keren-keren. Tuh, jadi teman-teman harus jadi keren. ya diniatin aja. Dan balik lagi yang tadi disampaikan, background teman-teman apapun ya, bisa gitu loh. Bisa mencapai gitu. Mencapai diri mau kemana, aku pengen nih jadi orang desainnya Marvel atau orang desainnya DC ya bisa kalau fokus tadi. Iya. Malah dulu nggak kebayang bisa kerja jadi desainer. Oke. Dulu dirimu kebayang jadi apa Bapak? Paling untuk ini admin atau apa di toko gitu. Nggak. Jadi ngalir aja kalau aku ya, kalau aku bilang. Kalau aku ya maksudnya. Iya. Cuman ya proses itu kali ya. Jadi dulu mah nggak muluk-muluk ibaratnya. Yang penting fokus. Kalau kata siapa ya, yang kalau latihan itu jangan sampai kita itu yang 10.000 jam terbang. Gimana? Yang gimana? Jadi kalau latihan itu kita fokus, jangan sampai kita merasa kita tuh pernah menang gitu. Jadi latihannya gitu. Nah kalau pas main, kalau ininya kita harus merasa kita menang terus. Jadi kalau kita tuh hasilnya tuh kalau menurut gua fokus aja ke prosesnya nih. Lu bener-bener proses, hasil pasti ada. Kalau kita bener-bener nuangin ide kita, benerin proses, terus fokus ke yang kita kerjakan, ntar hasil akan ada. Makanya kalau dulu disuruh bilang jadi apa itu belum kebayang mau jadi apa tuh, nggak kebayang. Ya sampai sekarang pun
dijalanin dulu gitu. Ya alhamdulillah disyukurin lah. Tuh. Karena bersyukur jadi bisa kerja di Falcon. Ya itu keberuntungan. Keberuntungan, Bisa ada yang bawa orang dalam. Tolong orang dalam, tolong Falcon diusut itu siapa orang. Karena ada yang bawa orang dalam akhirnya ya aduh. Ya itu link lah ya channel siapa ya, aku juga nggak tahu. Ini emang nggak mau cerita nih kok bisa di Falcon. Melawan berapa orang desainer Anda mengalahkan berapa orang di Enggak, Falcon? karena dulu di buku kan jadi nggak mungkin nggak ketat-ketat amat kali. Jadi Dan ya, mungkin portofolio tadi ya, iya, dilihat ya. karena udah pernah di buku, pengalaman di buku, jadi mungkin iya aja kali. Tapi kan kalau film mungkin seleksinya lebih ketat kali. Makanya kalau sekarang disuruh pegang film, ya menurutku sebuah kepercayaan juga gitu. Dan ya itu lagi-lagi karena beruntung di situ, jadi punya dikasih kepercayaan itu. Gitu. Nah ini PR-nya adalah menyelesaikan kepercayaan itu. Berat tuh. Udah dikasih percaya amanah iya, kan. Iya benar. Harus selesai dan harus ya jangan sampai amanah itu lepas lah. Nah, itu kan beratnya di situ. Mempertahankan itu berat. Iya benar. Mempertahankan itu berat. Itu apalagi portofolionya itu Falcon. Aduh Falcon lah itu. Iya disyukuri lah. Masya Allah. Aduh udah berapa menit? 40. Ini melihatnya ke sono apa ke sini? Sini Pak. Oh, Salah ya. Itu tuh. Tuh orang itu. Aduh, insyaallah. Mas Abdul, makasih banyak. Oh iya, sama-sama. Sharing-sharing. Cuman bisa gini, berbagi cerita aja. Ceritanya mantul. Mantap. Mudah-mudahan lancar Mas Abdul. Amin. Ya. Terus sehat selalu. Ya. Ditunggu. Mas juga. Amin. Ditunggu karya-karyanya di Falcon. Mantap. Nanti kalau dia bikin sesuatu ya, gua akan undang lagi bro. Masuk lagi YouTube lagi bro ya. Lu ngobrol lagi apa masalahnya, apa kerumitannya, kok bisa lu pegang project itu. Karena iya orang melihatnya wah gitu loh. Orang pengen jadi dirimu, banyak yang pengen jadi dirimu tapi nggak bisa, ya ke filter lah. Tapi kan prosesnya tadi panjang yang Mas Abdul bilang. Makanya ini keberuntungan dan kesempatan. Benar. Keberuntungan dan kesempatan. Jadi nikmati prosesnya guys, nikmati prosesnya. Ngalir aja. Yang penting prosesnya benar-benar, maksudnya harus fight juga ya. Iya benar, harus fight. Jangan ngeluh tuh, ingat jangan ngeluh, jangan banyak ngeluh, udah fight aja. Aku belum cerita ya, gue waktu awal-awal di Falcon, gue nggak pulang tuh bisa seminggu. Maksudnya standby di kantor seminggu? Nginep. Oke, karena revisi tadi. Yes, kayak ngerjain gitu, yang ini belum kelar, yang udah ada lagi kayak gitu-gitu. Ya pokoknya gitulah kalau awal-awalnya itu yang bikin mungkin kalau nggak gitu nggak. Iya prosesnya. Iya. Mungkin semua orang juga ngalamin itu sih. Alamin. Iya. Siapapun yang kerja jadi direktur, jadi siapapun, jadi desainer dimanapun pasti ngalamin itu sih. Prosesnya. Iya. Teman-teman nikmati prosesnya. Oke, sip Mas Abdul, terima kasih banyak. Dan teman-teman jika ada salah-salah kata dari kita, mohon dimaafkan. Kesalahan hanya milik kita dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.